Oke, berikutnya adalah di video kedua ini saya akan coba membahas tentang operator logika. Nah, jadi kalau di video yang pertama kita ngebahas tentang proposisi-proposisinya, sekarang kita ngebahas tentang operator-operator logikanya. Jadi operator yang pertama itu adalah tentang negasi. Negasi itu adalah not atau kebalikan, kemudian ada konjungsi atau and, kemudian ada disjungsi atau or, kemudian ada eksklusif or atau bisa kita singkat dengan XOR, kemudian ada implikasi. Implikasi itu jika maka, kemudian ada be conditional atau kita sebut juga be implikasi atau jika dan hanya jika. Nah, tabel logika atau truth table dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana operator tersebut menggabungkan gitu ya beberapa proposisi menjadi satu proposisi gabungan. Yang pertama, saya akan bahas tentang negasi atau not. Nah, sebelum lebih jauh, teman-teman perlu diperhatikan dulu bahwa proposisi ya, tadi kan kita bahas nih di video sebelumnya kita bahas ada proposisi itu kan biasanya kita simbolin dengan huruf kecil gitu ya. Misalkan saya punya di sini proposisinya adalah P gitu ya. Nah, satu proposisi itu dia punya dua kemungkinan nilai, yaitu nilai true dan nilai false. Jadi satu proposisi itu dia punya dua kemungkinan nilai, yaitu nilai true dan juga nilai false. Nah, kalau kita punya dua proposisi, misalnya saya punya proposisi P dan Q, maka ini masing-masing juga punya dua kemungkinan nilai, true, false, dan yang ini juga true dan false. Begitu juga kalau saya punya 3 proposisi nilai ya, jadi saya punya P, Q, dan R, maka ini masing-masing akan punya true, false, dan true, false. Nah, sehingga kalau kita mau bikin tabel kebenarannya, itu akan menjadi kombinasi antara si nilai true dan false ini. Jadi biasanya kita rumuskan dengan 2 pangkat n. N ini adalah jumlah proposisinya. Jadi kalau proposisinya 1 berarti kan 2 pangkat 1 sehingga akan hanya ada 2 kemungkinan nilai seperti ini. Kalau misalkan 2 proposisi seperti P dan Q, maka 2 pangkat 2, maka akan ada 4 kemungkinan nilai. Jadi akan ada 4 kemungkinan nilai dari true dan false-nya. Kalau 3 proposisi berarti akan ada 8 kemungkinan nilai. Seperti itu ya teman-teman ya, nanti kita akan coba bahas lagi. Nah, kita balik lagi ke tabel operator negasi. Nah, negasi itu biasanya kita lambangkan dengan lambang seperti ini gitu ya. Atau ini tabel kebenarannya. Nah, ini tabel kebenaran dari negasi. Jadi kalau Anda lihat ini adalah operator dari si negasi atau kebalikan biasanya. Atau kalau kita tulis sih biasanya kita punya P, kalau kebalikannya berarti negasi P. Jadi kalau Q kebalikannya apa? Berarti negasi Q. Notnya adalah negasi Q. Nah, tadi saya bahas bahwa satu proposisi itu dia punya dua kemungkinan nilai, yaitu true dan false. Nah, kalau kebalikan namanya juga kebalikan ya. Jadi negasi ini adalah kebalikan nilai. Jadi kebalikan nilai true itu adalah false dan kebalikan nilai false itu adalah true seperti itu. Jadi sangat mudah sekali untuk dipahami untuk tabel kebenaran negasi. Nah, kalau untuk tabel kebenaran negasi itu biasanya dia nggak perlu menggabungkan dua proposisi. Jadi kalau ini kan hanya kebalikan dari suatu nilai kan. Jadi ini biasanya diterapkan hanya untuk satu proposisi aja gitu ya. Jadi konsepnya tadi hanya membalikkan nilai. Oke, berikutnya adalah untuk operator logika konjungsi atau AND. Nah, kalau konjungsi atau AND ini minimal kita punya dua proposisi ya. Biasanya dilambangkan dengan lambang seperti ini. Nah, ini jangan sampai kebalik nanti dengan operator OR. Contoh kalimatnya sih sebenarnya ya seperti video yang sebelumnya, kayak misalkan tadi sekarang tahun 2004 dan 99 lebih kecil dari 5. Jadi penggunaan kata dan di situ menandakan bahwa itu adalah kalimat untuk operator konjungsi. Nah, and di situ seperti tadi yang sudah saya bahas, di sini kita menggunakan dua proposisi yaitu P dan Q. Saya tulis di sini lagi misalkan ya. Nah, kombinasi nilainya itu seperti apa? Teman-teman lihat bahwa kalau ada dua proposisi berarti akan ada 4 kemungkinan nilai, kombinasi nilai gitu ya. Ada 4 kombinasi nilai. Maka di sini kita biasanya awali dengan true semua. True, true, kemudian true, false, false, true, dan yang keempat adalah false, false. Nah, seperti itu ya. Kalau kita punya 3 proposisi, gimana dong? P, Q, R. Nah, tadi saya bahas nih, ini ada 3 proposisi kan, berarti 2 pangkat 3. Maka akan ada 8 kombinasi nilai di sini. Gitu ya.
Kalau apa namanya, kalau 4 ya berarti akan ada 4 kombinasi nilai. Nah, gimana cara mengurutkannya? Kalau 4 doang sih kayaknya mungkin bisa dihafalin ya, mau bisa polanya bisa gampang gitu ya. True, 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 false, false, true, dan false, false. Sebenarnya gampang sih. Kita lihat, mana di sini proposisi paling ujung, paling akhir gitu lah ya. Di sini ada R ini adalah, proposisi paling akhir. Maka di sini nilai yang pertama itu kalau kita awali semua dengan true, true semua, maka yang paling akhir ini selang-seling satu kali nilainya true, false, true, false. Jadi di sini kita tulis true, false, true, false, true, false, true, false. Jadi satu kali nilai true dulu, false, true, false, true, false. Kemudian proposisi yang kedua setelah yang paling terakhir gitu ya, di sini adalah ki, maka sebenarnya pangkat 2. Jadi kalau ini karena 2 pangkat 1, jadi apa namanya, 2 pangkat 0 ya, jadi selang-seling sekali-sekali. Nah, kalau ini 2 pangkat 1, jadi 2 kali nilai true dan false. True, true, false, false, jadi 2 kali, true, true, false, false. Nah, mudah kan? Ya, jadi 2 kali nilai true dulu, kemudian 2 kali nilai false, kemudian 2 kali nilai true, 2 kali nilai false. Kalau yang terakhir, yang paling depan, ini bukan berarti jadi 1, 2, 3, enggak ya, tapi 2 pangkat 3-nya. Sorry, 2 pangkat 2. Ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 itu adalah 4. Sehingga di sini 4 kali nilai true dan 4 kali nilai false ya. Jadi ini 4 kali nilai true dan 4 kali nilai false. Karena pangkat 2 kan, harus pangkat 2 ya. Jadi ini adalah tadi 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 0 kan 1 ya, jadi sekali-sekali true, false, true, false. Ini 2 pangkat 1 kan 2, berarti 2 kali true, 2 kali false, dan seterusnya. 2 pangkat 2 berarti 4 kali true, 4 kali false. Kalau yang proposisinya 4 ya berarti 16, ya sama ya. Jadi yang paling terakhir, katakanlah di sini saya punya paling depannya, misalnya saya punya adalah A, misalnya gitu ya. Berarti ini kan 1 kali, ini 2 kali, 4 kali, maka yang proposisi paling depan itu adalah 8 kali, betul ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke tabel operator konjungsinya. Nah, kalau N konsepnya begini, jadi mohon untuk dipahami konsepnya ya. Kalau tabel kebenaran N adalah jika ada satu proposisi bernilai salah, maka nilainya menjadi salah. Kapan dia bernilai benar? Ketika semua proposisinya bernilai benar. Jadi kalau saya punya 26 proposisi, ada satu yang salah, maka hasilnya jadi salah. Tapi kalau misalkan kapan dia bernilai benar, saya harus ngecek dulu 26 proposisi itu harus bernilai benar. Maka dia menjadi nilainya benar. Nah, jadi tadi kalau misalkan P-nya bernilai true, ya nilainya adalah true. Nah, ini key-nya nilai false, saya nggak perlu deh nilai P-nya apa, pasti ini adalah false. Ini ada false di sini, pasti nilainya false. Ini dua-duanya false, apalagi ya pasti false gitu ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Kalau misalkan kita menggabungkan 3 proposisi ini. Jadi P, N, Q, N, R. Nah, tadi saya bahas konsepnya. Kalau N, asal ada satu yang salah, maka salah semua. Karena ini true semua, maka nilainya adalah true. Ada satu salah, saya nggak peduli 2 proposisi lain, hasilnya jadi false. Ini ada false, false. Ini ada false, pasti false. Ini 5 sampai 8 karena nilai P-nya adalah bernilai false, udah otomatis ini nilainya adalah false. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali untuk difahami bagaimana tabel kebenaran dari N. Nah, berikutnya adalah tabel kebenaran OR atau disjungsi. Nah, kalau OR itu lambangnya seperti ini. Jadi kebalikan dari lambang operatornya N. Nah, kalimatnya biasanya adalah tamu boleh menyumbang barang atau uang gitu ya. Jadi si tamu ini boleh nyumbang barang atau uang atau mungkin bisa keduanya, boleh aja kan ya, nggak salah. Nah, tabel kebenarannya mohon difahami kalau ini kebalikannya. Jadi kalau tabel kebenarannya OR itu ada satu yang bernilai benar, maka nilainya menjadi benar. Kapan dia bernilai salah? Ketika semua proposisinya bernilai salah, gitu ya. Jadi kalau misalkan tabel kebenaran OR, misalkan saya punya proposisinya A sampai Z, gitu ya. Saya punya misalkan di situ nilai R, proposisi R-nya bernilai true. Saya nggak perlu ngecek 25 proposisi yang lain, hasilnya pasti true, gitu kan ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat tabel kebenarannya, ya ini true, true, pasti nilainya adalah true. Ini true, false. Nah, ini karena ada true di sini, pasti nilainya adalah true. Ini false, true. Nah, ini ada true di sini, pasti nilainya adalah true.
Nah, kalau yang terakhir adalah false, false ya. Karena dua-duanya salah, maka hasilnya akan menjadi salah atau false. Nah, jadi kalau Anda lihat, ini tabel kebenarannya agak kebalikan dengan tabel kebenarannya N. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nih, teman-teman coba kerjakan yang ini, P or Q or R, coba sama-sama, mungkin ya teman-teman bisa di cross check juga kerjaannya. Tentukan nilai proposisi yang pertama, kemungkinan nilai yang pertama adalah true, karena semuanya true semua ya. Ini adalah ada satu true, pasti true. Ini ada satu true ya, true. Ini true, ini ada true, satu aja pasti true. Ini juga true, ini ada satu true, true. Nah, yang kedelapan ini karena semuanya false, maka hasilnya adalah false. Seperti itu ya. Berikutnya, exclusive OR atau biasanya kita singkat dengan XOR. Nah, kalau XOR lambangnya seperti ini. Kalimatnya seperti ini. Jadi apa yang membedakan antara OR dan XOR? Jadi kalau XOR itu adalah tidak mungkin keduanya sekaligus. Ya, jadi saya nonton pertandingan di TV, rumah, atau di lapangan. Dalam satu waktu nggak mungkin saya nonton pertandingan itu di TV rumah atau di lapangan dalam satu waktu. Nggak mungkin kan ya. Nah, itu perbedaannya. Kalau OR kan saya mau menyumbang barang atau uang atau bisa keduanya, boleh aja itu adalah OR. Tapi kalau XOR itu nggak boleh keduanya gitu. Sehingga tabel kebenarannya konsepnya adalah seperti ini. Perhatikan. Konsep untuk XOR itu adalah dia akan bernilai benar ketika proposisinya itu berbeda nilainya. Jadi dia akan bernilai benar jika si proposisinya itu beda nilainya. Jadi true, false itu pasti true. False, true itu pasti true. Jadi kalau nilainya beda, itu true. Kapan dia salah? Ketika proposisinya bernilai sama. Jadi P sama Q-nya sama-sama true atau sama-sama false. Nah, kayak tadi lah ya, kalau misalnya saya umpamakan yang ini, kan nggak mungkin dalam satu waktu saya nonton pertandingan di TV rumah sama di lapangan. Nah, kan nggak mungkin terpenuhi dua-duanya gitu, maka hasilnya adalah false gitu. Dia akan bernilai benar jika ya saya cuma nonton TV di rumah aja gitu. Atau mungkin saya nonton TV-nya di lapangan, nonton pertandingannya di lapangan, jadi salah satu. Jadi kalau salah satunya bernilai benar gitu ya, dan yang satunya bernilai salah, itu akan true. Tapi dia salah, nilainya salah ketika dua-duanya bernilai sama. Oke ya. Nah, di sini ada bentuk lain dari XOR. Ya, jadi sebetulnya kalau dalam penyederhanaan kalimat logika, XOR implikasi dan biimplikasi itu bukan bentuk yang sederhana. Bentuk sederhana dari XOR ya itu adalah negasi P, N Q, OR P, N, negasi Q. Jadi ini perlu diperhatikan juga, diberi catatan oleh teman-teman. P XOR Q itu sama dengan atau ekivalen sama negasi P, N, Q, OR P, N, negasi Q. Ya, jadi ini adalah bentuk lain ya atau bentuk sederhana dari si PX OR key ya. Jadi dari bentuk XOR itu adalah sama dengan seperti ini. Oke ya. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran implikasi dan juga biimplikasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.